Ya, baik, selamat siang semuanya. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar? Jelas, Pak. Ya, untuk pertama kali bisa mengaktifkan on cam-nya, kameranya siapa saja yang sudah masuk ya di siang hari ini untuk kelas mata kuliah fluid mekanik, mekanika fluida. Ya, tampilan di layarnya sudah berubah share screen-nya. Sudah, Pak. Ya, jadi di siang hari ini kita melanjutkan lagi materi tentang fluid mekanik, mekanika fluida, yang di minggu sebelumnya sudah membahas cerita tentang Bernoulli, persamaan Bernoulli. Kemudian di bagian selanjutnya di siang ini membahas mengenai tekanan dinamis atau pressure dynamic. Tekanan dinamis ini disebabkan atau ditimbulkan karena fluida mengalami perpindahan atau mengalami pergerakan, jadi menghasilkan nilai tekanan. Sehingga diartikan tekanan dinamis adalah tekanan yang terjadi pada benda yang posisi cenderung berubah-ubah. Nah, di sini dituliskan benda ini dia diartikan sebagai fluidanya, sebagai fluida yang bergerak. Jadi partikel atau fluida dari fluida tersebut mengalami pergerakan. Kemudian lalu bagaimana konsep tekanan dinamis yang digunakan? Itu ada nilai Q. Q ini adalah debit. Debit itu kalau diartikan nilai Q sama dengan V dikali dengan A. Ada pengaruh nilai kecepatan, kemudian juga dipengaruhi oleh luas permukaan atau luas penampang yang dilalui oleh fluida yang mengalir tersebut. Lalu di bagian berikutnya teori mengenai continuity atau persamaan kontinuitas. Jadi massa yang masuk sama dengan massa yang keluar atau Q1 sama dengan Q2 antara saluran fluida yang masuk, misalnya di zona 1 A1 atau Q1 harus sama dengan zona keluar di Q2-nya, Q out-nya. Lalu hukum Bernoulli yang di minggu lalu sebelumnya sudah menceritakan mengenai teori Bernoulli. Jadi hukum Bernoulli ini dipengaruhi juga oleh nilai gravitasi. Gravitasi memberikan pengaruh terhadap persamaan dari Bernoulli yang digunakan. Kemudian selain gravitasi juga dipengaruhi juga oleh nilai H atau ketinggian ya, ketinggian dari
pipa atau bagian yang diinstalasi tersebut. Selanjutnya, apa yang bisa digunakan dari aplikasi sederhana mengenai konsep tekanan dinamis, ada debit, hukum kontinuitas, dan Bernoulli equation atau hukum Bernoulli. Applied-nya, aplikasi yang bisa dipergunakan ialah bisa memprediksikan bejana bocor atau bagian yang bocor, misalnya ada tangki, lalu tangki tersebut mengalami kerusakan atau ada bagian yang celahnya berlubang, sehingga bisa diprediksikan berapa nilai kecepatan atau berapa nilai tekanan, lalu berapa besar nilai debit atau nilai Q yang dikeluarkan, nilai debit yang dikeluarkan dalam satuan waktu, sehingga ketika tangki ini bocor dengan lubang tertentu atau dengan diameter lubang tersebut, bisa diperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh tangki tersebut untuk menghabiskan fluida yang ada di dalamnya. Kemudian venturimeter ini juga berhubungan dengan hukum atau teori Bernoulli. Lalu gaya angkat pesawat terbang. Gaya angkat pesawat terbang ini juga bisa dijelaskan teori sederhananya kenapa pesawat bisa terangkat atau bisa terbang di udara dengan kecepatan sampai bisa 800 kilometer per jam atau bahkan bisa lebih dari itu. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan nilai tekanan atau nilai pressure yang ditimbulkan. Jadi ada tekanan dinamis, tekanan yang bergerak dari fluida yang bergerak tersebut. Selanjutnya di bagian berikutnya ada lagi yang menjelaskan mengenai analisis diferensial aliran fluida. Kalau yang pernah mendengar persamaan Navier-Stokes atau persamaan ini, Navier-Stokes ini dipergunakan atau ditampilkan dari nama Claude Louis Navier dan George Gabriel Stokes. Jadi Navier-Stokes ini merupakan persamaan yang diabadikan atau yang dipergunakan dari nama yang membuat teori tersebut. Nah, lalu bagaimana persamaan Navier-Stokes ini menceritakan serangkaian persamaan yang menjelaskan pergerakan dari suatu fluida seperti cairan dan gas. Di persamaan Navier-Stokes ini menjelaskan menceritakan mengenai fluida yang mengalami pergerakan. Pergerakannya bisa saja dari fluida yang liquid, fluida cair, maupun fluida gas, bisa menggunakan persamaan Navier-Stokes tersebut. Kemudian selanjutnya persamaan Navier-Stokes ini memiliki bentuk persamaan, ada persamaan diferensial, jadi nanti bisa dilihat di buku fundamental fluid mechanics. Jadi persamaan Navier-Stokes itu dituliskan persamaan diferensial parsial. Jadi ada persamaan diferensial yang terpisah, parsial ini terbagi-bagi ya. Persamaan diferensial parsial non linear dengan orde 2 yang menerangkan pergerakan dari suatu fluida tersebut. Lalu persamaan ini menjelaskan kesetimbangan. Jadi ada teori kesetimbangan. Jadi ketika fluida tersebut mengalami perpindahan atau mengalami pergerakan, ada keseimbangan gaya-gaya dari fluida tersebut yang bekerja, sehingga gaya-gaya ini memberikan pengaruh terhadap bagian
wall atau bagian dinding dari fluida yang melaluinya. Lalu di bagian selanjutnya untuk analisis diferensial aliran fluida, persamaan ini menyatakan bahwa perubahan dalam momentum percepatan partikel. Jadi partikel tersebut mengalami perubahan. Ini sini ada momentum. Momentum ini ada kalau dituliskan ada momentum ya. Momentum ini massa dikali dengan kecepatan. Jadi massa ada kecepatan. Fluida bergantung pada gaya viskos. Jadi momentum tersebut atau nilai momentum ini dipengaruhi juga oleh viskositas atau kekentalan dari fluida yang bekerja, fluida kerjanya. Gaya viskos internal, gaya friksi, jadi ada pengaruh gesekan antara fluida dengan dinding sistem yang dilalui. Kemudian gaya-gaya tersebut memberikan nilai tertentu, dan gaya viskos tekanan eksternal yang bekerja pada fluida. Kemudian ada juga gaya yang ditimbulkan dari eksternal, artinya dari luar fluida tersebut. Jadi gaya yang ditimbulkan dari bagian luar. Sehingga bersama Navier-Stokes menjelaskan kesetimbangan gaya-gaya yang bekerja pada fluida yang beroperasi. Untuk persamaan Navier-Stokes memiliki bentuk persamaan diferensial. Jadi bagaimana memahami persamaan diferensialnya, ya lihat lagi teori mata kuliah kalkulus ya, kalkulus 1 atau kalkulus 2 atau matematika 1, matematika 2 ada yang menjelaskan persamaan diferensial. Diferensial itu turunan ya, persamaan diferensial yang di bagian ini di fluid mekanik menerangkan pergerakan dari suatu fluida. Jadi persamaan diferensial yang dipergunakan di fluid mekanik ini menggunakan persamaan diferensial untuk menjelaskan pergerakan dari fluida yang berpindah atau fluida yang mengalami pergerakan. Kemudian contoh untuk persamaan Navier-Stokes untuk suatu fluida ideal dengan viskositas, dengan asumsi ya, viskositas itu diasumsikan bernilai 0, akan menghasilkan hubungan yang proporsional antara percepatan ini laju perubahan kecepatan. Jadi mengalami peningkatan nilai kecepatannya sehingga menimbulkan percepatan, dan derivatif tekanan internalnya, ada nilai derivatif dari tekanan internal di dalam fluida tersebut. Ya, untuk sistem dan volume atur, sistem dan volume atur, ada sistem, kemudian ada volume atur. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk mencapai aliran. Ada aliran ini di aliran fluidanya, kemudian materi itu ya masanya dari fluida atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Dia ada flow, nilai materinya, kemudian ada nilai energi. Volume atur diartikan dengan definisi sebagai volume yang sembarang, karena volume itu ya bisa saja kalau digambarkan, diilustrasikan, ini ada kubus ya. Nah, di bagian ini untuk volumenya kan sisi pangkat
3 atau ini ada karena kubus S, S, lalu S. Lalu karena volume ini diartikan sebagai sembarang, ya bisa saja bentuknya ketidakteraturan, misalnya berbentuk seperti ini. Nah, itu adalah bagian volume selama bisa diartikan berapa nilai panjangnya, lebarnya kali tinggi lalu dikalikan sehingga didapatlah nilai volume dari benda tersebut. Untuk volume atur, kedudukannya tetap di dalam ruang dan fluida mengalir di dalam volume tersebut. Permukaan yang mengelilingi volume atur disebut permukaan atur atau surface-nya. Jadi ada permukaan yang mengelilingi volume atur disebut permukaan atur atau surface dari volume atur tersebut. Ya, untuk teori kekekalan massa volume atur, untuk volume atur bisa dituliskan di bagian ini ada total massa masuk dikurang total massa keluar sehingga perubahan bersih massa dalam volume. Kalau dituliskan ini ada seperti ini, total massa masuk kontrol atau kontrol volume atau bisa diartikan volume kontrol atau volume atur, lalu dituliskan total massa keluar. Jadi ada massa masuk, massa yang masuk, kemudian ada massa yang keluar. Selisihnya ini merupakan perubahan massa di dalam kontrol volume atur tersebut atau kontrol volume. Di massa yang masuk, kemudian massa yang keluar ketika ada perubahan selisih di dalam volume kontrol tersebut atau kontrol volume. Ya, fluida yang mengalir memiliki arah atau yang biasa dikenal dengan vektor. Kalau ada namanya besaran skalar, kemudian ada besaran vektor. Untuk besaran medan vektor itu adalah salah satunya kecepatan, karena kecepatan memberikan arah atau vektor. Misalkan arahnya itu dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri atau dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Ini merupakan bagian dari kecepatan. Jadi kecepatan itu memberikan arahnya dari kanan ke kiri atau dari atas ke bawah, dari depan ke belakang atau dari samping ke bagian yang lain. Ketika nilai tersebut, vektor ini direpresentasikan, arah kecepatannya ini ditinjau dalam aliran satu dimensi. Yang dimaksud dengan satu dimensi ialah aliran mengalir di satu bidang. Satu bidang, bidang itu kalau aktualnya kan ada ini ya, Y, kemudian X atau Z ya, X, Y, Z. Ini adalah 3D atau 3D, 3 dimensi. Yang dimaksud dengan satu dimensi berarti melihat arah kecepatannya itu hanya di satu bidang aksis, satu sumbu aksis. Bisa saja yang dilihat itu dalam bidang X atau bidang Y atau dalam bentuk bidang Z. Jadi tidak memperhatikan misalnya arah bidang yang lain. Jadi kalau melihat dalam bidang X, bidang Y dan Z ini tidak diperlihat atau diperhatikan. Kemudian juga begitu juga sebaliknya jika direpresentasikan dalam bidang Y, untuk bidang X dan bidang Z ini juga tidak diperhatikan atau tidak dipelajari. Nah, ini merupakan ilustrasinya
ditampilkan di sini RX. Jadi tampilan bidangnya itu bidang R dan bidang X. Ini ada bidang R dan bidang X. Kemudian yang dimaksud dengan satu dimensi, kalau dari gambar menjelaskan arah pergerakannya itu melihat vektor ya. Ini ada vektor, ini tanda panah, ini ada tanda panahnya, ini tanda panah, ini vektor. Itu ada vektor itu ya arah panahnya, arah pergerakan dari fluidanya. Fluida itu bergerak dari sisi kiri ke sisi kanan ya. Ini masuk, kalau ini in berarti ini outnya, keluarnya di sisi sebelah kanan. Masuk dari kiri, keluar di kanan, karena direpresentasikan dalam bidang satu dimensi, 1D, berarti melihat dalam perspektif arah pergerakan sumbu X. Jadi ada aksis X yang dilihat. Lalu bagaimana nilai kecepatan? Kecepatan ini ada kecepatan ini dijelaskan dalam arti persamaan profil kuadrat. Profil kuadrat ini kecepatan maksimumnya itu ada di tengah, di bagian sini ada pertengahan ya. Ini ada pertengahan. Ini adalah kecepatan maksimalnya, nilainya misalkan di sini 10, berarti yang ada di sampingnya ini bisa saja ini turun 8, ini 6, kemudian 4, dan ini 2. Lalu begitu juga sebaliknya 8, 6, 4, 2. Dengan satuan misalnya meter per second, satuan kecepatan tersebut meter per detik. Jadi ketika nilai kecepatan ini dilakukan pengukuran, nilai kecepatannya untuk kecepatan maksimal 10 meter per second. Kemudian kecepatan nilai U tersebut hanya akan berubah bila R berubah. Ini R, ini yang dimaksud dengan R itu ya apa? Ininya dimensinya. Jadi kalau ini nilai R itu ya bidang R-nya. Bidang R ini kan kalau diartikan ini R positif, ini juga R negatif, negatif ya, R negatif. Nah, ini adalah diagonal dari diagonal dari pipanya. Jadi kalau bukan diagonal, diameter ya, diameter dari pipa. Kalau diameternya, misalnya diameternya itu 10, berarti kalau diameternya 10, misalnya diameternya 10, ya ini tinggal dimasukkan, ini 10. R-nya itu adalah jari-jarinya, nilai ini setengahnya 10 dibagi 2, 5. Nah, ini 1 min 10 per 5, lalu dikuadratkan. Kemudian dibagi U ya, U maksimalnya bernilai 10, sehingga bisa didapatkan nilai U-nya 10. Ini diberikan tanda kurung, 10 dikurang 1 min 10 per 5 kuadrat ya. Ini adalah hasil dari nilai U tersebut, nilai kecepatannya. Nah, untuk nilai U, nilai kecepatan U ini akan berubah bila R mengalami perubahan. Artinya ketika R ini diameter ini dibesarkan, ketika misalnya diameter 10, lalu ada lagi diameter 8, diameter 6, atau diameternya 4, 2, kemudian kalau misalnya ini pembesaran 12, 14, 16, dan seterusnya, maka nilai U atau nilai kecepatan ini akan mengalami perubahan dalam perspektif melihatnya itu dalam aliran satu dimensi yang dilihat itu arah pergerakannya, arah bidang X aksis ya. Jadi ini adalah bidang X-nya. Ya, sampai sini ada pertanyaan?
Izin masuk kok. Iya. Saya Muhammad Tafal Bari dengan NIM 056. Ingin bertanya tentang tadi Pak, yang U maksimalnya itu. U maksimalnya itu tadi kan Bapak bilang 10 ya. Itu ngikutin diameternya apa gimana Pak? Dan saya juga masih kurang paham Pak. Yang tadi yang kata 10 terus 8 dan turun-turun itu maksudnya gimana Pak? Ya, share screen-nya Terlihat Pak. terlihat ya. Ya, di di sini ini ada namanya profil, kita tulis saja di sini profil kuadrat ya. Profil kuadrat, eh, profil eh, kuadrat ya. Nah, tadi kenapa misalnya apa, saya artikan ini 10, 10 itu perkiraan aja. Jadi misalkan ya, seandainya kalau maksimalnya ini kan di sini ya, di gambarnya bisa terlihat, ini yang ini ya, berada di tengah-tengah garis-garis apa, garis-garis putus ya. Ini ada garis-garis, ini garis-garis putus, ini garis-garis putus. Eh, Kenapa tadi saya tuliskan 10? Ya ini biar mudah aja membayangkannya. Maksimalnya 10. Maksimalnya kalau misalnya kita artikan dalam persamaan kuadratnya itu maunya berapa? Misalnya 50. Berarti ya tinggal dikurangin aja. Misalnya kalau pengurangannya itu turun 10 10, misalnya turun 10 ya. 50 berarti ini 40, berarti ini 30, ini 20, ini 10, kemudian di bagian ini 0 ya dekat dinding. Ini 40, 30, 20, kemudian pas di dindingnya bernilainya 0. Nah, untuk nilai tersebut yang dimaksud dengan profil kuadrat itu adalah nilai ininya, nilai di bagian ini bernilai maksimal. Maksimal itu ya eh, paling tinggi nilainya. Jadi kalau ini eh, ini kan kalau diartikan ya. Nah, ini kalau diartikan, kalau misalnya direpresentasikan ke dalam bentuk apa? Persamaan apa? Koordinat ya, koordinat Y dan X ya. Ini ada profil kuadratnya seperti ini gambarnya. Nah, ini ya kalau gambarnya itu agak lebih apa? Melengkung ya, biar lebih terlihat profil lengkungannya ini. Nah, eh, titik puncaknya itu di sini ya. Betul ya. Nah, ini adalah eh, kalau ini direpresentasikan adalah Y itu mengartikan misalnya kecepatan, velocity, velocity, kemudian yang apa, X-nya ini adalah ininya size dari ini, apa namanya, diameter ya. Ini adalah diameternya. Nah, jadi kalau ini titik puncaknya paling tinggi, misalnya tadi 10, kemudian ini saya kenapa merubahnya menjadi jadi 8 ya, itu biar mudah aja membayangkan. Jadi misal kalau mau ya bisa saja dituliskan kecepatan puncaknya itu 10, lalu diartikan di sini turun 1 ya, ini jadi 9, kemudian ini jadi 8, ini jadi apa? 7, lalu ini jadi 6. Begitu juga sebaliknya ya, karena anggaplah asumsinya gambarnya itu profil kuadrat ya, walaupun lengkungannya ini ya karena gambarnya secara apa, ini secara apa namanya itu sederhana, maksudnya menggunakan manual jadi kurang terlihat, tapi diartikan antara sisi kiri dengan sisi kanan itu sama. Ini kalau ini turunnya 10, turunnya satu satu ini ya 9, kemudian 8, 7, 6 dengan satuan misalnya meter per second. Nah, itu adalah nilai kecepatan yang terjadi di apa, di profil kuadratnya. Nah, untuk nilai nilai apa, nilai tersebut, nilai apa,
U ya. Ini U-nya ini diartikan dengan apa? U average ya, U rata-rata. U max-nya itu maksimalnya kalau ini. Jadi kalau ini dituliskan ini U sama dengan U max-nya misalnya karena maksimalnya 10, ya ini tuliskan aja 10. Kemudian 1 min R-nya ini diameter ya. Misalnya biar mudah ngitungnya kita bayangkan nilainya 10. Kalau misalnya ini dibuat 7,1 atau 8,1 kan agak susah menghitungnya, membayangkannya. Tapi kalau misalnya dibulat apa digambarkan atau dibayangkan dengan angka yang mudah dihitung, misalnya ini juga sama 10 juga ininya diameter ya, diameternya 1 ini dalam kurung lagi 10 min R-nya, R ini karena ini radius tengahnya, kalau 10 dibagi 2 berarti 5. Kemudian ini ada kuadrat, ini juga dikuadratkan. Kemudian ini bisa dihitung. Kalau diteruskan hitungannya tadi udah kehapus ya. Sama dengan 10 ini 1 min 10 per 5 kuadrat. Ini 10, kemudian ini 1 min 10 dibagi 5 berapa? 10 dibagi 5, 2 ya. 2 kuadrat. Kemudian 10 ini 1 min 2 2 kuadrat. 2 kuadrat itu berapa? 4 ya. 4. Oke, kemudian 1 min 4 berarti 10 dikali min 1 min 4 berarti 3 ya. 3 berarti sama dengan min 30. Jadi nilai U-nya. Ya, jadi untuk nilai kecepatannya itu ini ada nilai U. Nah, nilai U ini korelasinya atau berhubungan dengan hanya akan berubah bila R, ini yang R itu ya ini adalah R-nya. Nah, ini R ya. Merepresentasikan diameternya akan berubah bila R-nya mengalami perubahan. Artinya kalau misalnya diameternya ketika diameter pipa, misalkan ini pipa 1 ya, pipa 1 diameternya itu misalnya 10 ya, 10 misalnya dalam satuan 10 cm. Kemudian pipa 2 diameternya itu mengalami perubahan ya, berarti R-nya berubah. Misalnya mengecil menjadi 8 cm. Kemudian pipa 3 misalnya ini turun lagi menjadi 6 cm. Nah, 10, 8, 6 cm ini memberikan pengaruh terhadap nilai ini kecepatan untuk nilai U-nya dalam tampilan yang dilihatnya itu arah pergerakannya dalam satu dimensi. Yang satu dimensinya itu yang melihat arah nilai X-nya. Nah, yang dilihat itu dalam arah X-nya aja. Untuk nilai Y-nya, aktualnya kan kalau aliran di dalam pipa kan ngalirnya kan ya ada juga aliran yang mengalir ke sana, ada pergerakan ke sana atau ke bawah, atau juga misalnya arah bidang X atau bidang Z, artinya 3 dimensi ya. Tetapi yang dilihat di bagian ini mengamatinya itu dalam sudut pandangnya itu melihat
aliran dalam bidang satu arah, satu dimensi. Yang dimaksud dengan satu dimensi itu ya aksis bidang bidang X-nya, arah bidang X. Ya, jadi ada lagi pertanyaan? Dari saya cukup, Pak. Ya, kalau tidak saya akan masuk lagi ke yang berikutnya. Kalau yang tadi satu dimensi, lalu bagaimana dengan 2D? Kalau ya 2D, dua dimensi, ya bayangkan aja kalau tadi melihatnya itu dalam perspektif arah bidang X, kemudian yang dilihat ini dalam dua arah, ada bidang X dan bidang Y. X dan Y, jadi dalam aliran 2D, dua dimensi. Nah, ini kalau digambarkan bidang ini dua dimensi berarti bidang X, Y, atau bidang kalau ditampak kita misalnya mata ya, atau mata memandang itu tampak atas, berarti bidang ZX. Kemudian kalau mata memandangnya itu dalam bidang misalnya mata melihat dalam bidang sisi ini, dalam bidang ke sana, melihatnya itu tampak samping ya, berarti bidang YX. Kemudian kalau dari atas XZ melihatnya dari atas, kemudian kalau yang ini melihatnya dari samping. Aliran dua dimensi, kecepatan U1, U2 akan berubah bila Y mengalami perubahan, sama juga dengan yang tadi yang dilihat di bagian ini. Nilai U1 dan U2 akan berubah bila nilai Y-nya itu ya diameternya, ini ada diameter diameter ini ya mengalami perubahan. Ini mengalami perubahan, misalnya diameternya mengalami pembesaran atau pengecilan, yang awalnya misalnya diameternya itu 10, ketika diameternya 8 dengan diameternya 6, maka nilai kecepatan U1 ini ada, kalau ini sebut aja ini adalah U1, berarti ini adalah U2. Berarti U masuk dengan U keluar. U1-nya masuk, U2-nya itu adalah keluar. Akan berubah bila Y mengalami perubahan. Jadi kalau diameter ininya dirubah-rubah, dikecilkan, dibesarkan, ini juga sama, ini juga mengalami dirubah, diameter saluran ininya dikecilkan, dibesarkan, maka nilai kecepatan ini kecepatan ini juga akan mengalami perubahan. Sepanjang perubahan X dari 1 ke 2, kecepatan juga berubah dari U1 ke U2. Jadi U1 akan memberikan pengaruh kecepatan terhadap nilai di U2-nya. Ya, ini yang diceritakan, yang dilihat ya dalam tampilan ini, di gambar yang ditampilkan di gambar ini ada gambarnya. Aliran dua dimensi dalam arah X dan Y. Jadi arahnya itu, ini arah X berarti arah yang ke sini, arah horizontal, arah X, kemudian arah Y yang dilihat nilai medan vektor kecepatan untuk 2D, dua dimensi. Ya, kemudian kalau yang tadi ada profil kuadrat ya, ini ada profil kuadrat, ini juga sama. Ini juga
sama ya, artinya profil kuadrat melengkung. Lengkung itu ya kalau persamaan koordinat di sumbu X dan Y itu kan persamaan kuadrat, jadi diartikan dengan profil kuadrat. Kemudian di bagian ini ada aliran yang diasumsikan atau beranggapan adalah alirannya uniform. Uniform, yang dimaksud dengan uniform, alirannya seragam atau sama, aliran sama. Jadi kalau kecepatannya ini 10, ini juga sama 10. Ini semuanya 10 semua. 10, 10, 10. Beda halnya dengan yang tadi. Kalau yang tadi ininya di tengah-tengahnya 10, lalu di bagian yang berikutnya ya, yang selanjutnya mengalami penurunan kecepatan atau kecepatannya berkurang menjadi 8, kemudian 6, 4, 2 ya. Tapi kalau di aliran uniform, aliran seragam, diasumsikan nilainya kecepatan U-nya itu simbol U itu simbol kecepatan. U bernilai 10 meter per detik, 10 meter per second. Ini juga sama di bagian ini, yang ini juga sama dengan seragam. Kalau misalnya ini 10, misalnya ini kita asumsikan nilainya 8, ini juga 8, ini 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ya. Jadi nilainya memiliki nilai kecepatan yang sama. Nah, aktualnya, kondisi aktualnya atau secara teoritis ini memang bisa bisa dilakukan ya secara hitungan ya, secara teori. Atau kalau ditulis ya secara teori, secara teoritikal. Teorinya seperti itu. Tetapi karena ada kelanjutannya, tapi aktualnya itu ya kalau misalnya diasumsikan ini bernilai 10 semua, nah ini 10, ini 10, ini 10, ini 10, artinya di bagian bawah ya, yang ini tidak ada friksi antara fluida, jadi ada fluida yang mengalir, misalnya fluida liquid, fluida tidak ada friksi atau friksinya tidak ada antara fluida dengan dinding. Jadi dindingnya ini tidak mengalami gesekan. Jadi antara fluida yang mengalir dengan fluida yang di dalam saluran, di dalam ininya tidak ada friksi atau tidak ada gesekan. Kemudian kalau pertanyaan kondisi seperti itu, memang apakah ada seperti itu? Misalnya ketika fluida mengalir tidak mengalami friksi atau tidak mengalami gesekan. Jadi ketika ini fluidanya ngalir dari kiri ke kanan, tidak ada menimbulkan gesekan atau friksi di dalam saluran tersebut. Nah, hal itu ya jelas tidak ada, karena ketika fluida mengalir ya pasti ada friksi atau ada gesekan. Nah, inilah yang disebut dengan secara teori. Teorinya memang ada, tetapi aktualnya dalam kondisi sesungguhnya ya kondisi itu ya tidak bisa terjadi, karena walaupun dindingnya ini dibuat dengan kondisi yang sangat licin sekali atau dibuat smooth sekali, licin sekali, ya tetap aja ada nilai koefisien geseknya atau nilai friksinya. Nah, walaupun nilainya 0,000 sekian, ya tetap memberikan arti nilai pergesekan antara fluida dengan dinding yang ada di dalam saluran tersebut. Ya, ini dituliskan seperti ini. Kemudian di bagian berikutnya, ketika fluida tersebut melakukan
gerakan atau berpindah atau bergerak. Di bagian ini ada definisi timeline, kemudian path line ya, path line, lalu ada streak line dan streamline. Ada 1, 2, 3, dan 4. Ada timeline, path line, streak line, dan streamline. Untuk timeline ini merupakan garis lintasan. Jadi ada garis lintasan yang dibentuk oleh sejumlah partikel yang mengalir pada saat yang sama. Ini definisi dari deskripsi dari timeline. Garis atau garis miring, garis lintasan yang dibentuk oleh sejumlah partikel yang mengalir pada saat yang sama. Nah, ilustrasinya seperti apa? Ini ilustrasinya seperti ini. Ini ada kita ilustrasikan di bagian ini ada pipa ya, pipa lurus, lalu di bagian tersebut dipasang atau diletakkan fluida cair yang memiliki warna supaya bisa dilihat secara visualisasi. Garis lintasan yang dibentuk oleh sejumlah partikel yang mengalir pada saat yang sama. Nah, ketika ini fluidanya, jadi ada 2 fluida. Yang pertama yang berwarna bening atau transparan, ini fluida pertama. Lalu fluida yang berikutnya itu berwarna merah. Ini kalau ditulis, ini fluida yang kedua berwarna merah. Jadi ada fluida 1 dan fluida 2. Garis lintasan yang dibentuk oleh sejumlah partikel yang mengalir pada saat yang sama. Nah, ini ada mengalirnya dari lubang ini dengan membentuk partikel pada saat yang sama. Jadi ada garis yang 1, kemudian ada garis 2, garis 3. Inilah yang dimaksud dengan definisi dari timeline tersebut. Time itu waktu, line itu garis. Jadi garis yang mengalir pada saat yang sama. Jadi mengalirnya bersamaan, membentuk garis lintasan. Inilah yang dimaksud dengan timeline. Kemudian lalu bagaimana dengan garis path line atau garis path line? Untuk path line di bagian ini diartikan lintasan yang dibentuk oleh sebuah partikel yang bergerak dalam aliran. Jadi kalau digambarkan lintasannya itu ya seperti ini. Apa yang dimaksud dengan lintasan? Ya lintasannya ya kalau bentuknya melenggak-lenggok ya, artinya meliuk-liuk, dia lurus kemudian turun lagi. Ini adalah lintasannya. Ini yang dimaksud dengan lintasan yang dibentuk oleh sebuah partikel yang bergerak di dalam aliran. Jadi kalau ini ada aliran fluida utama yang berwarna putih, bening ya, transparan. Kemudian di bagian keduanya itu fluida yang kedua berwarna merah, melintas atau bergerak bersamaan dengan fluida transparan tersebut sehingga membentuk lintasan. Ini lintasannya ya seperti ini. Untuk lintasan tiap fluida ya jelas berbeda. Misalnya nanti ketika fluidanya itu dengan viskositas tertentu, viskositasnya lebih kental dengan lebih rendah ya atau lebih encer, jelas lintasannya juga berpengaruh. Kemudian lintasan ini juga dipengaruhi juga oleh nilai V-nya atau nilai velocity ya, nilai kecepatan. Jadi kecepatan memberikan pengaruh terhadap pattern. Pattern itu ya bentuk polanya seperti ini. Jadi ketika kecepatannya ini divariasikan, misalnya ini ada V1, V2, V3,
Untuk V1 misalnya kita bayangkan aja dengan angka, dengan kuantitatifnya misalnya 10 ya, kemudian V2-nya 15, ini V3-nya tiap kelipatan 5 menjadi 20, misalkan untuk V1 ya lintasannya seperti ini pergerakannya, kemudian lintasan untuk V1. Untuk V2-nya ya bisa saja nggak akan sama, tidak akan sama dengan lintasan yang di V10. Jadi bisa saja nanti bergeraknya seperti ini, atau yang di 20-nya lintasannya karena kecepatannya meningkat, jadi mengalami pergerakan yang lebih bergelombang lagi ininya lintasan yang dibentuknya. Jadi, nah ini adalah teori fundamental ya atau teori dasarnya dari fluid mekanik ketika mengamati bidang misalnya di bidang aerodinamis ya nanti kalau menggunakan pengujian wind tunnel atau terowongan angin atau menggunakan numerical menggunakan CFD, computational fluid dynamic, nanti akan keluar garis alirnya atau path line yang terbentuk. Nah, path line ini nanti ya inilah yang nanti bisa diprediksi apakah alirannya nanti menghasilkan laminar flow atau alirannya itu menghasilkan turbulensi. Nanti bisa diprediksikan dengan melihat path line tersebut, garis alir yang ditampilkan dari hasil simulasi CFD atau visualisasi menggunakan wind tunnel, terowongan angin. Jadi di wind tunnel itu juga bisa melakukan visualisasi menggunakan high speed kamera atau menggunakan selain high speed menggunakan PIV, particle image velocimetry. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada saya akan masuk lagi ke slide berikutnya. Tadi path line, kemudian streak line. Untuk streak line ini gabungan garis lintasan. Jadi ada gabungan garis lintasan dari sejumlah partikel yang mengalir, di mana identitas partikel telah diketahui dan partikel tersebut pernah melalui atau lewat di titik yang sama. Ilustrasinya ya sama seperti ini, streak line, jadi ada garis lintasan dari jumlah partikel yang mengalir, ada partikel yang mengalir di mana identitas partikel telah diketahui dan partikel tersebut pernah melalui lewat titik yang sama. Ini kalau ini titik misalnya disebut sebagai nozzle ya, nozzle saluran keluarnya, itu merupakan bagian dari streak line. Lalu bagaimana yang terakhir dengan kondisi streamline? Untuk kondisi streamline di bagian tersebut, streamline merupakan sembarang garis yang dilukiskan atau divisualisasikan dalam tampilan medan aliran di mana garis singgung pada setiap titik dan garis tersebut menyatakan arah kecepatan aliran. Nah, kalau digambarkan dari hasil visualisasi ini tampilannya seperti ini. Ini merupakan streamline sembarang garis yang dilukiskan. Jadi ini ada terlihat garis ya, garis yang berwarna putih ya. Ini bukan menggambar dari menggunakan gambar manual ya, tapi dari hasil visualisasi menggunakan alat
smoke generator, asap, smoke generator, nanti asap tersebut membentuk garis ketika garis ini melalui objek yang tidak bisa ditembus. Karena kan kalau mobil ini kan fluidanya kan nggak masuk ke dalam ini ya, dalam bagian ini, dalam bagian mobil, tetapi melalui bagian atas atau ke bagian bawah, masuk ke bagian bawah dari mobil tersebut. Nah, sembarang garis dilukiskan dalam medan aliran di mana garis singgung pada setiap titik dan titik dalam garis tersebut menyatakan arah kecepatan. Nah, jadi kalau melihat streamline ini, arah kecepatannya itu kan bisa diprediksikan arahnya dari sini ke sini ya, dari arah kiri ke kanan, bukan arahnya dari kanan ke kiri. Nah, ini fungsi dari streamline. Dari streamline itu kita bisa mengamati arah pergerakan dari kecepatan fluida yang mengalir tersebut. Begitu juga selanjutnya kalau di bidang yang lain, kalau yang divisualisasikan ini atau disimulasikan di wind tunnel menggunakan mobil sedan versi lama ya. Lalu di bagian yang lain juga misalkan divisualisasi mobil ini ya, mobil truk, mobil yang mengangkut barang, bisa terlihat arah pergerakannya dari kiri ke kanan. Jadi dari arah kiri ke kanan, ini ada dari arah kiri ke kanan, dari arah kiri ke kanan, lalu streamline-nya itu membentuk garis seperti ini. Nah, ini ada yang ke bawah. Nah, ini seringkali menjadi bagian perhatian ya. Di sini ada dipasang alat pengarah di bagian truk. Ya, tujuannya adalah untuk mereduksi nilai bagian ini kan ada berbentuk kotak ya. Ini ada kotak di sini. Nah, ini memberikan kalau bagian ini dihilangkan ya, udara yang mengalir lurus dari depan ini akan mengenai dinding yang ini. Nah, tekanan yang ditimbulkan atau nilai P-nya besar sehingga memberikan gaya coefficient lift ya, coefficient liftnya hambat ya, bukan coefficient lift, gaya hambatnya itu menjadi lebih besar. Pengaruhnya apa terhadap gaya hambat? Ya, berpengaruh terhadap energi yang dihabiskan, energi dari mobil pengangkut tersebut atau mobil truk yang membawa barang membutuhkan energi yang besar ya. Nanti ada hubungan dengan efisiensi bahan bakar. Jadi kalau energi yang dihabiskan besar ya berarti membutuhkan atau menghabiskan tenaga bahan bakar yang lebih besar lagi. Nah, inilah sebabnya dipasang atau dibuat pengarah aliran di bagian tersebut. Ya, oke. Lalu di bagian selanjutnya timeline, pipeline, streakline, dan streamline, ada hal yang menjadi note, catatan. Yang pertama ialah karena setiap kecepatan aliran hanya menyinggung streamline, maka berarti tidak ada aliran yang menyeberangi atau memotong, melintasi streamline tersebut. Kemudian jadi seakan-akan streamline merupakan batas padat yang tidak bisa ditembus oleh aliran imajiner atau aliran yang solid boundary. Jadi kalau membayangkan ya seakan-akan streamline ini merupakan batas yang solid atau batas yang padat yang tidak bisa ditembus oleh aliran atau diartikan imaginary solid boundary.
Ya, jadi kalau dilihat ini ada garis ya, ini garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi antara garis 1, 2, 3 ini tidak melakukan crossing ya, atau saling memotong, atau bahkan yang ini memotong yang ini, kemudian yang ini memotong yang bagian atas, atau bagian yang di atasnya memotong bagian yang di bawah. Ini yang tadi yang dimaksud dengan streamline merupakan batas padat, atau seakan-akan streamline merupakan bagian batas padat yang tidak bisa ditembus oleh aliran imaginary solid boundary. Pada aliran steady ini aliran yang tuna dengan asumsi ya tidak mengalami perubahan kecepatan. Path line, strict line, streamline berada pada satu garis yang sama. Jadi untuk aliran yang steady, yang stabil, berada pada satu garis yang sama, berada pada satu garis yang sama. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Izin masuk Pak, apa suara saya terdengar Pak? Ya, suaranya bisa terdengar. Izin masuk Pak, saya Ripon Bambang Prianto dengan NIM 21103111071. Ingin nanya Pak, yang tadi di PPT Streamline yang ada foto truknya Pak. Streamline ya, oke, Streamline. Nah, ya ini. Ya, ini ya. Tadi kan Bapak ngejelasin ini, saya ngejelasin yang ini Pak, yang foto truknya, bukan yang mobil. Yang ini kan ya. Kan yang di atas truk kan kayak ada topinya dikit tuh, biar biar anginnya diarahkan ke atas kan. Iya. Supaya tekanannya nggak terlalu besar. Nah, tapi apakah dengan topi itu nggak ada sebagian angin yang menghantam kotaknya juga Pak? Apa benar-benar pure semua anginnya ke atas box itu? Mengarah ke sini. Maksudnya ada yang nggak masuk ke bagian ini ya? Nah, iya itu. Iya, betul Pak. Ya. Nah, mengenai itu ya jelas ada, tetapi kalau misalnya yang ini nggak ada ya, bayangkan ini nggak ada, bisa terbayang ya, ini nggak ada, dihilangkan, jelas anginnya langsung mengimpact ke sini ya, lurus ya, ini lurus ke sini, ini lurus ke sini ya, artinya masuk semua. Nah, di bagian ini nanti kenapa ini dipasang, di bagian ini kan ada dipasang ya, kalau misalkan kita membayangkannya gini aja, ini lurus, nah ini ada lurus ya, misalkan ini tingginya sebut aja 10 ya, biar mudah membayangkan kuantitatifnya, ini 10, ini tingginya kalau 10 berarti setengahnya, ini 5 ya. Nah, ketika ini ada ya, maksudnya yang ini dipasang ya, ini dipasang, jadi ada sebagian yang arah alirannya itu ke atas. Nah, tetapi kalau misalkan ininya sama sekali nggak ada, ininya dihilangkan, jelas ininya langsung 10 bagian ini masuk semua. Nah, nilai tekanannya, jadi bayangkan aja misalkan ketika mobil truk ini atau bagian ini langsung menerima tekanan secara tegak lurus ya, apa yang terjadi ya, mobilnya lebih berat jalannya, atau menyeret, mendorongnya itu akan lebih berat. Tetapi dengan adanya pemasangan ini, yang di bagian ini, ada yang sebagian keluar ke sana, ke bagian, ada yang sebagian masuk. Ya jelas pasti ada yang masuk, ada yang sebagian masuk, ada yang sebagian keluarnya. Intinya adalah dia mereduksi, reduction, jadi mengurangi ya. Jadi kalau misalkan kalau ini diartikan dengan gaya hambatnya itu nilainya misalnya kuantitatifnya membayangkan nilai 10,
ketika ini dipasang menjadi setengah, menjadi nilai hambatannya menjadi 5. 10 dengan 5 kan ada selisih. Ada selisih ini ya, selisih apa? Nilai. Nah, selisih nilai ini ya nanti akan berpengaruh terhadap dengan konsumsi bahan bakarnya. Nah, idealnya lagi ya kalau mau ya ini benar-benar sampai ditutup melengkungnya. Nah, ini kan ada yang pernah lihat truk ya, mobil truk itu ada juga yang antara box kotak belakangnya itu ya di sini nggak ada celah ya, nggak ada celah ininya sampai betul-betul digabungkan ininya, benar-benar ditutup. Nah kalau yang ditutup ya jelas dia nggak ada yang masuk. Kalau yang tadi membayangkannya itu 10 dengan setengahnya ini kebagi ada yang masuk, bisa saja 10 dengan dengan 8. Jadi nilainya ini 2 dan ininya 5. Kalau ini gaya hambatnya coefficient lift-nya itu CL-nya 5 dan ini adalah coefficient lift-nya menjadi 2. Atau kalau dibuat lebih bagus lagi bisa menjadi bernilai 1. Bukan coefficient lift, coefficient drag ya, CD-nya. Nilai coefficient CD CD-nya. Ya, jadi pertanyaannya kalau yang tadi apakah ini masuk ya jelas pasti ada yang masuk. Pasti ada yang masuk karena ini ada rongga antara bagian ini dengan yang ini. Lalu kalau misalnya pertanyaan itu dikembangkan lagi, apakah bisa mengurangi gaya hambat? Ya bisa, karena ada sebagian yang masuk, kemudian ada sebagian yang udaranya itu ketika mengalir langsung ke atas atau langsung ke bagian atasnya. Karena ada tadi perbedaan, jadi kalau misalnya sebelum dipasang dengan setelah dipasang ini menjadi 5, lalu ada selisihnya menjadi koefisien CD-nya menjadi 5. Lalu beda halnya kalau misalnya tanpa ada ini, jadi hambatannya itu ketika fluida mengalirnya itu langsung ke ini ya, langsung lurus ya, langsung horizontal. Ini semuanya langsung kena, ini juga langsung kena, ini juga kena semua, langsung mengena. Nilainya bisa saja langsung bernilai coefficient lift-nya atau coefficient drag, bukan coefficient lift ya, CD-nya, coefficient hambatnya nilainya bernilai 10. Besar nilai 5 dengan 10 ya memberikan pengaruh. Kalau misalnya semakin besar coefficient hambatnya, coefficient drag-nya semakin besar, ya bisa dihubungkan atau dibayangkan nanti berpengaruh terhadap KB atau konsumsi bahan bakarnya, karena kan energi yang dihabiskan untuk menggerakkan mobil tersebut menjadi lebih besar energi yang dihabiskan. Ya, jadi seperti itu jawabannya. Kalau misalnya masuk ya jelas ada yang masuk, tetapi bisa melakukan reduksi atau mengurangi nilai gaya koefisien hambatnya, gaya drag-nya. Jadi kesimpulannya untuk meminimalisir aja Pak ya. Nah, tujuannya adalah untuk meminimalisir. Nah, jadi yang juga nanti kan banyak bisa disimulasikan atau dipelajari di simulasi wind tunnel atau CFD. Misalkan ininya dengan kelengkungannya radius tertentu atau dengan penambahan bagian yang lain, atau kotaknya yang awalnya ini tanpa sudut, lalu bagaimana kalau misalkan boxnya ini
ada radius kelengkungan tertentu. Nah, itu juga bisa menjadi apa bagian apa namanya kajian, misalnya pengaruh bentuk dari passive control terhadap koefisien hambat yang ditimbulkan atau koefisien drag-nya yang dihasilkan. Nah, koefisien tersebut ya memberikan pengaruh terhadap konsumsi bahan bakar yang dihabiskan oleh kendaraan tersebut. Ya, ada lagi? Dari saya cukup Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Ya, jadi seperti itu ya, bisa apakah pertanyaan tadi apakah bisa alirannya masuk? Ya jelas ada yang masuk sebagian ke sini, ada sebagian keluar. Jadi terbagi dua, ada yang masuk, ada yang keluar. Masuk, ada yang keluar. Jadi ada yang sebagian masuk, ada yang sebagian keluar. Kemudian kalau dibandingkan dengan tanpa ada ini ya semuanya langsung memberikan arah tekanan ke sini, ke bagian yang lurus, yang vertikal ya, yang vertikal dari kotak tersebut. Ya, oke. Kemudian di bagian berikutnya ada pertanyaan lagi, maksudnya ada yang ingin ditanyakan di bagian yang selanjutnya? Isi Pak, izin masuk Pak. Ya. Izin bertanya Pak, kan tadi kan yang rumus kecepatan maksimal itu yang U di satu dimensi kan ada rumusnya Pak, yang di satunya lagi dan di 2 dimensi atau 3 dimensi itu Ya, ada memastikan sama Pak. on cam-nya supaya bisa terdokumentasi. Sebentar, Pak. Apakah persamaannya sama Pak dengan yang 1 dimensi dengan yang 2 dimensi Pak? Persamaan ini ya. Betul Pak, kecepatannya Pak. Yang mana? Tampilan Itu kan layar? yang 1 dimensi Pak. Ya, ini Yang 1 selanjutnya dimensi. Pak. Ini. Iya Pak. Apakah persamaannya sama Pak menggunakan 1 dimensi Pak? Untuk ini ya, kalau yang ini, kalau yang ini ya, nah yang tadi ini ini kan U ya, aliran 1 dimensi, jadi U sama dengan U maksimal, U max-nya ya yang ada di tengah-tengah ini, kemudian 1 min R kuadrat per R, ini untuk 1 dimensi. Jadi yang dilihat itu yang direpresentasikan dalam bidang arah aksis X, sumbu X ya, arah bidang X. Kemudian kalau yang tadi misalnya pertanyaan apakah sama, ya jelas ada penambahan persamaan. Karena kalau yang ini kan ditampilkan dalam bidang 1 dimensi ya, artinya arah bidang X. Kemudian kalau yang untuk bidang 2D itu berarti ya 2 dimensi, 2 dimensi ya tumbuh Y dan sumbu X. Untuk X-nya bisa yang itu persamaannya, tapi yang untuk bidang Y-nya atau yang ke arah vertikal ya. Nah, ini ada persamaan lagi. Cuman di bagian di slide-nya ini maksudnya nggak dimasukkan, atau nanti bisa dicek di bagian buku e-books-nya. Jadi ada persamaan
yang satu dimensi, ada persamaan 2D-nya atau persamaan dua dimensi. Tapi pada intinya atau pada poin yang mau disampaikan itu ialah ketika nilai Y-nya, nilai Y ya, maksudnya nilai diameter dari pipa tersebut, ya, kalau misalnya ini diameter masuk, D inlet ya. Ketika diameter ini dirubah itu ya, dibesarkan, dikecilkan, jadi misalnya 10 dirubah menjadi kecil jadi 8, atau jadi dari 10 dirubah menjadi 12 atau jadi 14, maka nilai Y-nya di bagian ini ada nilai Y akan mengalami perubahan. Nah, untuk persamaannya, arah dimensinya ya jelas ada penambahan baru untuk persamaan di bidang arah Y-aksisnya untuk arah Y-nya. Kalau untuk X-nya ya meninjaunya itu dalam tampilan yang bisa seperti ini arah bidangnya, arah horizontal ya, arah X aksis. Jadi kalau pertanyaannya apakah persamaannya sama, jelas berbeda ya, ada tambahan. Ini U sama dengan U max-nya ini untuk X aksis, untuk arah X, tapi kalau yang untuk R-nya atau untuk Y-nya itu kan tidak maksudnya tidak diperhatikan, artinya tidak melihat perspektif arah bidang Y. Nah, untuk bidang yang ini karena profil kuadratnya itu sama, berarti menggunakannya sama, bisa menggunakan persamaan ini, arah ininya, bidang ini. Tetapi untuk Y-nya, untuk bagian ini, bagian Y-nya ya ada persamaan baru lagi yang dipergunakan. Jadi ada dua persamaan, ada persamaan X dan persamaan Y. Persamaan arah bidang X, kemudian ada persamaan pergerakan kecepatan fluida dalam bidang, bukan bidang ya, maksudnya dalam aksis Y, dalam arah Y aksis, sumbu Y. Baik Pak, sudah jelas Pak. Berarti ada dua persamaan, dan saya ingin bertanya lagi Pak yang sebelumnya ya Pak, yang 1D Pak. Maksud itu satu dimensi itu pipa yang sama nggak ada maksudnya pipa yang diameternya sama, dan atau kan 2D itu kan tadi kan gambarnya pertama pipa masuk pertama kecil Pak, pipa keluar gede diameternya Pak. Ya. Yang 1D itu berarti pipa satu doang Pak gitu Pak, satu jenis. Nah, terus Ya. sama R kecil sama R besarnya itu maksudnya apa Pak? Ya. Masih belum Pak. Untuk di bagian ini yang diilustrasikan di sini, tinjauannya ya, tinjauannya itu dalam satu dimensinya itu menganggapnya itu ditinjaunya itu dalam sudut pandang itu pipanya seperti ini, pipa lurus ya, pipa lurus yang lurus. Kemudian tadi apa yang dimaksud dengan R kecil dengan R besar ya? Untuk R kecil ini ya. Nah, ini simbol itu ya disimbolkan karena biasanya kan kalau koordinat itu kan ada simbol X dan Y ya. Nah, tapi kalau di bagian tampilan slide PPT ini ya, ini X, kalau ini R, ini R ya. Kalau dibesarkan ini terlihat ya, di sini ada R, di sini X. Jadi ada ini R dan ini X. Nah, R dan X. Nah, untuk R itu sama ya dengan Y. Y kalau diartikan ya
eh, aksis Y itu kan lurus ya, vertikal ya. Nah, kalau Y vertikal itu ya sama aja dengan ininya. Kalau eh, ini bentuknya berbentuk apa? Pipa, pipa bulat ya, ini kan bulat yang tampak dari melihat sudut pandangnya atau melihatnya dari sini atau dari bagian ini berbentuk lingkaran. Nah, di bagian tersebut yang dimaksud dengan R R-nya itu adalah diameternya. Ini adalah diameternya. Jadi diameter ya kalau lingkaran itu ininya diameter ininya. Nah, diameter ininya. Jadi ini diameternya, kemudian R-nya ini setengah dari ininya diameternya. Diameter apa? Dari ininya. Kalau misalnya diameternya ini D ya. D itu artikan aja dengan sama dengan R. R itu sama aja dengan diameternya, diameter ya. Kemudian kalau diameternya 10, berarti R-nya berapa? R besar ya, simbolnya simbol dengan R besar, setengah dari ini ada R besarnya yang bagian ini R besar, berarti kalau diameter 10 berarti R-nya itu adalah jari-jari. Kalau diameter 10 berarti jari-jarinya setengahnya. Setengah dari apa? 10, setengah dari 10 10 dibagi 2 jadi 5. Nah, kemudian kalau ini dimasukkan, ya ini tinggal dimasukkan aja. Misalkan U maksimalnya itu berapa? Misalnya 10, 1 min diameter ininya berapa? Itunya. Lalu nanti bisa dihitung berapa nilai U-nya. Baik Pak, sudah jelas Pak penjelasan Bapak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Kemudian ada lagi pertanyaan?